Yang ini, Pak. Ada pertanyaan nih, untuk Ini peralatan di tahun 2022, Ini di inputnya stop di share. mana? Inputnya di neraca. Oh, iya. Inputnya di neraca yang ada warna kuningnya, nilainya dimasukkan di situ. Tahunnya diganti di analisa penyusutan. ini di stop share, Pak. Oh, Ini stop share dulu, terus share yang UK3-nya. Oke, Pak Samsi, saya ke toilet dulu ya. Ya, oke. Yang ini, Pak. Ya, UK3 ini. Bapak share-nya share screen bisa nggak, Pak? Biar bisa disandingkan Excel UK1 sama UK3. Bapak, ini bukan ini screen bukan? Oh, ini bukan screen, Pak. Stop share lagi. Share. Kemudian ketika share, Bapak pilih yang screen. Screen itu yang kiri atas, yang warnanya biru. Oh, yang kiri atas. Yang ada foto kita bersama. Nih. Bukan, Pak. Ini belum. Oh ya, ini udah nih. Udah kelihatan. Udah betul. Nah, dua-duanya dibuka, Pak. UK1 di sebelah kiri atau UK1 di sebelah kanan boleh, UK3 di sebelah kiri boleh. Udah, Bapak salin angkanya. UK1 geser sedikit, nggak kelihatan. Rata per bulannya nggak kelihatan, Pak. Nah, itu disalin, Pak. Awal pendampingan masukin tuh 24.500.000. Yang kolom 5. Jangan ke atas, Pak. Tadi udah kelihatan angkanya. Ya, geser ke kanan sedikit. Itu. Ambil rata-rata per bulan. Ada angka 24.500.000, masukin di nomor 1. Baris pertama kolom 5. Ya, ketik manual aja. Di sini, Pak ya? Bukan, Pak. Ya, di situ. Ini kan? Ya. Ketik aja 24.500.000. Nah, keuntungan kotornya ambil 13.386 tuh. Enter, Pak. 24 juta. Oke. Keuntungan kotor ambil angka 13.386. Oke, keuntungan bersihnya nggak kelihatan. UK1-nya geser ke bawah. UK1-nya Bapak geser. 2623 tuh. 2623.500. 2623. Dah, Bapak punya target naik 15% ya. Ya. Dah, sekarang UK1-nya ditutup. Kita fokus ke UK3. Di save dulu, Pak, jangan lupa. Ini UK3 besarkan. Layarnya dibesarkan. Itu kan Bapak masih setengah layar. Layarnya dilebarkan lagi. Ya, oke, kita kerjakan sekarang. Kolom 6. Kolom 6 kalau Bapak mau target 1 tahun ke depan naik 15%. Sekarang di akhir pendampingan di pertengahan tahun atau 3/4 tahun Bapak mau naik berapa persen? Berapa persen, Pak? Boleh 7, 8, 9, 10 boleh, silakan. 10. 10, oke, masukin rumus sama dengan E9 kali 110%. Kali 110%. Dah, enter. Ya, copy semua ke bawah, Pak. Dah, itu kan bulat, Pak ya. Nah, sebaiknya jangan bulat kan. Kalau bulat kesannya jadi kayak diatur. Jadi dilebihkan sedikit. Jadi yang atas itu yang nomor 1, ketik aja 27 juta. Yang atas yang nomor 1. Yang kiri. Nah, ya itu 27 juta. 27 juta. Ketik aja 27 juta. Jadi nanti Bapak lihat kolom 10 tuh nggak 10% bulat. Ini, Pak. Ya, berubah. Kayaknya pakai titik ya. Pakai titik. Titiknya dihapus aja. Titiknya dihapus.
Ketik biasa aja Pak, 27 03 kali 03 kali udah. Nah, Iya. itu 10,20 ya Bapak lihat di kolom 10. Iya. Jadi jangan dipas 10%. Kemudian yang bawah 14.800 Pak. Atau 14.750 boleh. Ya. Yang bawah 2.900.000. 2890. Buka. Ketinggian enggak? Oh, ketinggian 2890. 90. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Oh, minus. Atasnya turunin deh yang 27, jangan 27. 26.950 ya, Pak. 26.950. 50. Karena itu kolom yang baris yang keempat minus. Udah nggak minus ya, hilang ya. Iya. Oh, tapi 10% bulat ya. 26.975, Pak. Ya, oke. Sekarang yang kanan Bapak lihat angka kolom 4 target dilebihkan sedikit. Bapak ketik kolom 7, Bapak klik di kolom 7 yang 25 juta itu. Nah, Bapak lihat cara merubahnya, Bapak lihat kolom 4. Kolom 4 28.175 lebihkan sedikit. Jadi 28.200 misalnya. Yang target. Yang target, Bapak lihat kolom 4 yang target. Dari tapi target dilebihkan naikin sedikit. Ya, dari angka itu naik sedikit. Iya. 28.200. 28.200 misalnya. Nah, yang bawah 15.400. Yang bawah 3 3 juta 100. 3.050, jangan 3.100.000 ketinggian. 3.020.000 apa 30.000? 50 aja, 50 nggak apa-apa tuh. 3.050.000. Udah selesai Pak, udah. Ketinggian. Berapa? 10.26. Enggak lah. Kita 20 itu jadi 16%. 16,2. Oh iya, jadi 16% ketinggian kalau 16%. 3.020.000. 3.025 atau 3.030, Pak. Pak, kalau rencana kenaikan 20% masuk akal enggak? Ibu apa dulu bisnisnya? Produksi. Produksi apa? By order yang pembersih lantai. Ya, caranya lihat HPP Ibu berapa? HPP. Persediaan barang Ibu berapa? Bukan ini kenaikan ini Pak maksudnya. Ya, caranya lihat persediaan barang. Kalau persediaan barangnya terlalu besar, jangan naik 20%. Berarti Ibu ngabisin stok dulu. Secara bisnis nggak sehat, Ibu punya stok banyak, tapi Ibu ngejar target tinggi, sementara stok barang numpuk. Nggak pernah ada stok, Pak. Kalau nggak pernah ada stok nggak apa-apa, 20%. Oh iya, oke. Makasih, Pak. Yep. Oke, selesai Pak, udah. Baik Pak. Terima kasih Pak Samsi Barif. Bapak Ibu mohon maaf yang raise hand, mohon maaf ya. Bapak Ibu sedang tidak beruntung, jadi nanti kalau ada kesempatan raise hand lagi silahkan berlomba untuk raise hand. Saya sengaja nggak diturunin ya Pak ya. Saya sengaja nggak diturunin nih Pak. Oke, Bapak Ibu, pertama saya mohon maaf ada penyesuaian schedule jadwal. Hari ini harusnya UK7 dengan Pak Ahmad Junaidi. Dan Pak Ahmad Junaidi sudah sejak kemarin saya hubungi WA dan phone, by WA dan by phone tidak ada respon. Saya khawatir beliau sakit karena memang kondisi kesehatan beliau sedang menurun. Nah, Pak Ahmad Junaidi adalah salah satu pejabat di Kementerian Koperasi UKM yang sekarang pindah ke BRIN. Jadi beliau, Pak Ahmad Junaidi itu peneliti. Kalau peneliti itu kan harusnya usia 65 udah pensiun. Nah, Pak Junaidi belum pensiun karena kalau peneliti itu bisa sampai 70. Jadi beliau berkantornya masih di Kemenkop, tapi harusnya dia bukan atas nama Kemenkop lagi, tetapi atas nama BRIN. Semua peneliti di semua kementerian dipindah ke BRIN, dijadikan satu di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, setelah sampai tadi pagi saya buat deadline 7.30, tidak ada informasi dari Pak Jun, saya akan melakukan plan B. Dan saya koordinasi dengan kementerian, saya melakukan plan B. Makanya bagi tugas tadi, Pak Arief ketemu teman-teman dulu, saya nyiapkan
materi plan B, materi UK6, dan portofolio UK6. Nah, nanti ketika kita membahas portofolio, Pak Arief menyiapkan Excel UK6. Jadi hari ini, Bapak Ibu ada 3 dokumen, yaitu abaikan yang keuangan ya. Yang keuangan kemarin sudah dikirim, tapi karena tidak jadi dibahas hari ini, itu dipelajari saja untuk hari Senin. Pre-post testnya tentang keuangan nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena pre-post test untuk yang UK6 nanti di hari Senin. Tapi materi UK7 di hari Senin. Jadi hari Senin itu nanti materinya UK7, pre-post testnya UK6. Ya, Bapak Ibu nggak usah bingung, karena kalau Bapak Ibu jadi pendamping memang harus menguasai semua materi. Ya, jadi kita akan bahas hari ini UK6. Saya sudah kirim ke panitia untuk di-upload ke sistem, itu PPT UK6. Kemudian PPT UK6 itu terkait analisa SWOT ya. Kemudian dokumen portofolio UK6. Dan nanti ketika kita bahas portofolio UK6, Pak Arief saya minta menyiapkan Excel UK6. Jadi memang kita gantian ya. Nah, itulah yang kondisinya seperti itu. Jadi saya mohon maaf karena memang kita kalau jadi pendamping juga gitu Bapak Ibu. Nah, kalau jadi pendamping harus pintar-pintar bikin plan itu jangan hanya satu, tapi bikin plan A, plan B, plan C kalau perlu. Ya, saya sudah antisipasi itu dan tadi jam 7.30 Pak Jun belum memberi kabar, langsung saya switch tim saya hubungi, kita siapkan materi plan B dan kita lakukan plan B. Nah, untuk mengisi kekosongan, saya minta Pak Arief menawarkan peserta untuk presentasi Excel. Ya, dan teman-teman bisa lihat dengan Excel kasus yang berbeda, pasti pemahamannya pun berbeda juga. Nah, setelah teman-teman tadi membahas Excel, Pak Jun baru menghubungi saya. Pertama, beliau memang kurang sehat. Kedua, beliau ada schedule Zoom dengan yang lain. Jadi akhirnya Pak Jun, Pak Samsi, saya minggu depan aja deh hari Senin. Oke, ya udah Pak. Saya jadwalkan Bapak hari Senin ya. Bapak hanya menyampaikan materi teori terkait penyusunan laporan keuangan. Karena memang Pak Jun ahlinya di situ, di penyusunan laporan keuangan. Nah, kita masuk UK6. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Silahkan download materi UK6 dari sistem, download dulu. Kalau Bapak Ibu nggak download, nanti Bapak Ibu akan kesulitan ketika kita membahas portofolio UK6. Ya, terutama yang dokumen portofolionya. Itu yang akan kita kerjakan hari ini. Ya, kita kerjakan hari ini. Sesi sampai dengan jam 10, saya rasa cukup portofolionya. Nanti setelah jam 10, baru kita masuk ke Excel. Belum ada ya? Oke. Oke, kalau belum ada saya kirim ya. Bentar, di grup WA udah ada yang kirim tuh. Materi UK6, tapi judulnya nggak diganti sama Pak Yusuf. Dinas UMKM Pelalawan. Jadi itu karena bulan Juni kemarin saya sama Pak Arief ke Pelalawan. Dan materi yang diminta juga sama, sertifikasi. Ya, Bapak Ibu ganti aja judulnya. Bukan materi UK6 Dinas UMKM Pelalawan. Enggak, materi UK6 sertifikasi pendamping UMKM Kementerian Koperasi UKM ya. Oke, kemudian Bapak Ibu cek grup WA ya. Oke, saya kirim Word-nya kalau Bapak Ibu tidak ada di Yang UK6 dikirim itu PowerPoint-nya. Belum saya. Pak Santana minta tolong, saya udah kirim ke Bukarin Pak, dokumen portofolio saya yang Word. Dikirim di grup chat boleh Pak. Terima kasih Pak Samsi. Ya, Grup ya. tele atau grup WA, Pak? Grup Zoom saja. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak bergabung dengan grup WA Bapak Ibu. Saya dan Pak Arief tidak bergabung di situ. Biar Dikirim Bapak, di tidak apa-apa. Bapak Ibu bebas berekspresi. Oke, gimana Pak? Pak Santana sudah dikirim? Sudah diupload? Ada 2 dokumen yang harus diupload Pak, PPT sama Belum Pak. Word. Belum Pak. Oke. Kemarin belum mengirim ke saya Pak. Oh, Bukarin belum ngirim. Oke, saya kirim ya Pak. Saya kirim ke tim ya Pak. Ya Pak. Ke WA tim kita. Ya. Oke, sebentar. UK6 ini SWOT ya Pak? Sudah Pak.
Pak Santana, sudah saya kirim ke WA grup ya, WA tim ya Pak. Oke, nah begitulah Bapak Ibu kalau kita melakukan kegiatan, kita tuh memang harus intent komunikasi dengan beberapa pihak ya. Dan memang biasanya kendalanya kalau ada tim kita yang schedule-nya padat atau kurang sehat, itu biasanya kita harus siapkan plan A, plan B. Jadi Bapak Ibu akan mempelajari materi tentang penyusunan laporan keuangan nanti hari Senin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sebabnya mungkin bertanya-tanya, kenapa kok UK 7 dulu baru minggu depan UK 6 dan 8? Karena UK 6 dan 8 itu saling terkait. UK 6 itu menyusun bisnis plan, UK 8 itu akses pembiayaan usaha. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun bisnis plan harus dikaitkan dengan permodalan yang diajukan ke bank. Makanya biasanya satu paket. Biasanya kita bahas UK 7 dulu, penyusunan laporan keuangan, baru bisnis plan dikaitkan dengan akses pembiayaan usaha. Nah, tapi karena ini, kalau urutannya memang sebetulnya UK 6 dulu, baru UK 7 itu keuangan, baru akses pembiayaan usaha. Tapi karena studi kasusnya UK 6 dan UK 8 terkait, makanya biasanya kita jadwalnya kita dekatkan antara UK 6 dan UK 8. Ya. Ada yang chat, Pak Samsi kayaknya udah turun nih kesehatannya. Iya, saya flu ketularan anak-anak biasa. Kebetulan capek baru pulang dari Surabaya, sampai rumah ternyata anak-anak sakit. Anak-anak sekarang udah sembuh, gantian penyakitnya pindah ke saya. Mudah-mudahan minggu depan udah fit lagi ya Bapak Ibu. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung kok materi yang di-upload kemarin oleh kementerian nggak sama dengan yang kita bahas hari ini. Nah, sudah saya beri penjelasan bahwa materi yang di-upload sebelumnya itu untuk hari Senin nanti. Ya, nah materi yang barusan diupload oleh Pak Santana itu untuk hari ini. Ya, ada PPT, PowerPoint dan ada dokumen portofolio yang Word. Itu yang akan kita bahas. Target kita membahas itu setengah jam cukup sampai jam 10. Kemudian nanti karena yang lama harusnya Excel-nya. Nanti kemudian dengan Pak Arief setelah jam 10 kita bahas Excel. Excel-nya agak lompat sedikit. Excel-nya Excel UK 6 dan 8. Ya, karena UK 6 Excel-nya UK 6 perhitungan cash flow, proyeksi arus kas, proyeksi laba rugi itu langsung dikaitkan dengan akses pinjaman bank. Jadi biar Bapak Ibu paham. Nah, disitulah Bapak Ibu mempelajari bagaimana cara melakukan analisis kredit. Apakah UKM Bapak Ibu layak dapat kredit? Kalau layak, berapa rupiah yang layak diterima dari pengajuan kredit yang diajukan? Bagaimana cara menghitung rasio kredit? Jadi sebetulnya ilmunya ya ilmu analisis bank. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari itu, Bapak Ibu bisa bantu UMKM mengajukan pinjaman ke bank. Minimal ilmunya lebih tinggi daripada analis bank. Jadi kalau analis banknya bilang, nggak bisa nih Pak, nggak disetujui, Bapak Ibu bisa berargumen, enggak, hitungan saya masuk kok. Gitu ya. Oke Bapak Ibu. Seperti biasa, siapa yang bersedia share dokumen Word? Share dokumen portofolio yang Word. Silakan di-share. Power hand dulu Raise hand dulu, Pak. Ya, ini Pak Yusuf, Pak Arief, resennya diturunkan dulu Pak Arief. Ya Pak Arief yang hitung ya. Menurunkan diri sendiri. baru masalahnya. Dokumen baru. Ya, dokumen baru. Nah, Pak Arief silakan. Ya, silakan Pak yang mau resen. Tuh, Pak Wahyu, Pak Nurdin, Pak Mahesa, Bu. Oke, cukup. Pak Wahyu silakan. Yang lain saja Pak, saya udah pernah nanti. Udah pernah. Iya. Oh iya. Pak Pak Nurdin, Nurdin silakan. silakan. Bagus, Pak Wahyu bagus tuh berbagi kesempatan. Oke, baik. Ini yang baru ya Pak ya? Yang baru, dokumen yang Ya, baru, ya. yang baru dikirim Pak Santana ke. Saya download. Saya bukan dulu. Mohon maaf kalau ada backsound saya batuk-batuk ya. Oke. Yang ini ya Pak ya? Oh, Belum belum share screen. belum Pak. Bapak share yang screen ya. Bapak Ya, share yang ya. screen. Ya, share screen.
Screen ya Pak ya? Ya, yang screen. Oh, Tapi Bapak buka ininya, buka filenya dulu baru share screen. sudah saya. Wah, hari ini 240-an, Kang Arif. Masih bertahan nih 240. Ya. Yang Kita ini lihat betul Pak? Ya, minggu betul. ketiga, minggu depan. Kita lihat minggu depan. Nomornya itu salah ya. Nomornya Bapak ganti jadi 5, Pak, bukan 4. Yang mana tuh Pak? Yang kiri. Ini. Sorry. 6 jadi 6. Ya, itu jadi 6. Bapak Ibu ganti ya nomornya ya. Tadi karena yang Oh, atas saya iya, hapus, benar. dia otomatis jadi nomor 4. Tuh. Jadi kalau di Kurang. kotak ukanya UK 6, maka nomor urutnya juga nomor 6. Bertahan liburnya minggu depan. Makanya yang Bapak Ibu harus optimis. Kan kita nggak tahu ketahanan lawan kita, saingan kita sampai berapa kuat. Siapa tahu dia rontok minggu depan, Bapak Ibu punya kesempatan. Oke Pak, dah. Ganti 6 Ya, ya Pak ya? nomor 4 itu diganti nomor 6 Pak. Iya. Oke Pak. Oke, terus di share kiri. Nah, habis lagi. Itu di Oke, nomornya ini dirapikan dulu Pak, geser kiri. Yang atas tadi Pak? Yang atas Oke. ya. Siap. Kalian Pak, Oke, siap. geser aja kiri. Sudah Pak ya? Lagi dikit lagi. Ya, oke. Lagi. Oke, Bapak Ibu, UK 6 adalah unit kompetensi melakukan pendampingan penyusunan rencana usaha. Ya, di dalam pelatihan berbasis kompetensi, Bapak Ibu tidak akan ketemu banyak teori, tetapi Bapak Ibu akan ketemu banyak praktek. Jadi di sini kita praktek mendampingi UMKM menyusun proposal rencana usaha atau proposal bisnis plan. Ya, susunan proposalnya ada di bawah, isinya seperti apa, cara menghitung rasio, cara menghitung cash flow, proyeksi arus kas dan proyeksi laba rugi seperti apa, ada tabel-tabelnya juga di Excel. Ya, nanti Excelnya menyusul di share Pak Arif ya. Oke, kita bawah Pak. Ya. Dokumen penyusunan rencana usaha. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, jangan lupa kalimat di dalam kurung dihapus. Karena kalimat di dalam kurung itu penjelasan dokumen. Oh Ya, ini. kalau sudah mengerjakan itu dihapus. Saya kuningkan. Nanti saya hapus berarti Pak ya? Ya, oke. Nama UMKM silakan diisi Pak. Ya. Oke, nama pendamping. Oh ini kan nanti dihapus ya yang ini ya. Oke, itu nanti diisi ya. Apa yang dimaksud ringkasan eksekutif adalah latar belakang usaha tersebut. Di situ sudah ada clue-nya tuh. Tulis secara singkat kapan UMKM itu berdiri, bidang usahanya apa, produk atau jasanya apa yang disediakan, tujuan dan sasaran pengembangan usahanya apa. Tulis ya. Poin terpenting dalam menulis ringkasan eksekutif, jangan lupa tujuan dan sasaran pengembangan usaha karena ini proposal bisnis plan. Karena ini proposal bisnis plan, jadi jangan lupa tujuan dan sasaran pengembangan usahanya ditulis. Kemudian yang bawah, yang B, visi, misi, dan tujuan usaha. Ya, saya yakin UKM yang didampingi Bapak Ibu pasti boro-boro visi misi. Tujuan usaha juga mungkin kalau dia disuruh nyebut belum tentu paham. Bapak Ibu tolong buatkan. Tuliskan visi, misi, dan tujuan UKM yang Bapak Ibu dampingi. Jadi ada tiga poin ya. Visinya apa, misinya apa, tujuan usahanya apa. Oke, misi dan tujuan usaha. Ya, kalau belum ada dibuatkan. Tugas pendamping membuatkan. Kalau Bapak Ibu UKM-nya buat, nggak akan buat ya. Oke, kemudian produk dan jasa. Bapak Ibu diminta menjelaskan secara singkat.
apa spesifikasi produk dan jasanya. Ya, secara singkat, apa spesifikasi produk dan jasanya. Ya, berarti contoh yang ditulis di situ adalah, kalau di BMC apa yang diambil? Keunggulan produk, value proposition ditulis di situ. Ya, kemudian Nanti bahan bakunya, kalau proses ini produksinya boleh. kalau dari sisi apa namanya, ini kan karena memang UMKM ya, mereka masih mencari yang penting uang masuk gitu kan ya. Jadi pertama mereka punya mie ayam sama bakso. Kemudian setelah itu kan kuliner, tapi dia ada pendampingnya Pak. Pendampingnya gas. Oh, boleh, nggak apa-apa ditulis, Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pokoknya Bapak tulis Oke, aja. Tapi Ya, ya. yang paling utama Bapak harus tulis adalah produk utamanya ya. Oke. Nanti Bapak jelaskan bahwa di produk dan jasa Bapak jelaskan dia juga melayani penjualan gas sebagai agen Aqua, silahkan aja, nggak apa-apa. Oke, bawah lagi. Nah, kita masuk ke analisis prospek atau analisis SWOT. Ya, Bapak Ibu isi titik-titiknya. Kondisi internal kekuatannya apa, kelemahannya apa, isi titik-titiknya. Kondisi eksternal kesempatannya apa, ancamannya apa, isi titik-titiknya. Ya. Setelah diisi titik-titik, Bapak Ibu akan menggunakan kombinasi strategi apa. Kalau SO itu adalah kekuatan dan kesempatan. Kalau WO adalah kesempatan dan kelemahan dan kesempatan. Ya, kalau ST adalah kekuatan dan ancaman. Kalau WT adalah ancaman dan kelemahan. Ya, kelemahan dan ancaman. Bapak Ibu isi dulu titik-titiknya. Supaya Bapak Ibu bisa merumuskan baris berikutnya, Pak, ke bawah lagi. Nah, Bapak Ibu diminta memilih nomor 1. Strategi yang ditempuh apa? Setelah diisi titik-titiknya, baru Bapak Ibu bisa sebagai pendamping, Bapak Ibu punya analisa yang kuat. Strategi apa yang cocok untuk UKM tersebut? Kalau Bapak Ibu milih SO, maka WO, ST, WT dihapus yang di dalam kurung. Ya, kalau Bapak Ibu milih WO, ya itu pilih salah satu. Ya. Kalau dokumen tertulis dicoret, tapi karena ini Bapak Ibu bisa sambil diketik, pilih salah satu. Ya. Jelaskan di situ strategi yang ditempuh apa. Alasan pilihan strategi tersebut, misalnya Bapak Ibu milih SO, apa alasannya? Ya. Rumusan strateginya Bapak Ibu ambil dari titik-titik yang ada di kotak. Karena yang Bapak Ibu tulis di dalam kotak itu adalah rumusan strategi. Bapak Ibu pindahkan ke sini. Oke, kemudian yang E, aspek pemasaran. Nah, Bapak Ibu diminta menjelaskan secara singkat kegiatan pemasaran, penjualan yang berjalan, dan rencana pengembangannya ke depan. Ya, aspek pemasarannya terkait promosi produk dan jasa, kondisi yang berjalan seperti apa. Ya, sama seperti UK5, yang ditulis tentu kondisi yang kurang baik atau yang butuh pengembangan usaha. Menurut Bapak Ibu yang di mana usaha itu berpotensi dilakukan pengembangan usaha. Kondisinya apa tulis? Supaya Bapak Ibu bisa menulis rencana pengembangan usahanya bagaimana. Terkait produk dan jasa. Kemudian terkait penjualan produk dan pelayanan juga gitu. Tulis kondisi yang sedang berjalan seperti apa. Tentunya kondisi yang belum optimal, belum maksimal. Supaya Bapak Ibu bisa menulis rencana pengembangan usahanya untuk 1 tahun ke depan. Oke, Bapak Ibu kalau lihat judul tabel nggak bingung ya? Kok tahun 2023? Ada yang bingung? Ya. Kenapa Pak? Memang ke depan ya Pak ya? Oh, perencanaan depan ya? Perencanaan. Ya, kenapa 2022-2023? Rencana. Oh, yang sedang berjalan. Yang sedang Kalau berjalan. saya bertanya kepada Bapak Ibu, 1 tahun ke depan berarti dari kapan sampai kapan? Iya, ke 2023. Bulannya apa Pak? Dari apa sampai apa? Dari kalau sekarang Agustus ya berarti Agustus 2022 sampai Agustus 2023. Ya, Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023. Juli. Makanya di atas tabel ditulisnya tahun 2022-2023. Karena Bapak Ibu melewati tahun yang berbeda ketika melakukan pendampingan.
Oke, kemudian aspek produksi. Bapak Ibu diminta menjelaskan secara singkat proses produksi, penyediaan bahan baku, mitra produksi, dan lain-lainnya di tabel di bawahnya. Sama, Bapak Ibu harus menulis kondisi yang sedang berjalan yang kurang optimal. Ya, Kondisi ya, seperti apa? Supaya Bapak Ibu menjelaskan rencana pengembangan usaha yang optimal seperti apa. Oke, sama ya. Itu nggak terlalu sulit. Ke bawah. Nah, Bapak Ibu diminta membuat bagan organisasi, struktur organisasi. Ya. 2 tingkat aja boleh, misalnya owner dan pengelola dan pegawai misalnya, yang paling sederhana. Kalau cuma pengelola gimana, Pak? Kenapa? Kalau cuma pengelola, Bapak tambahkan pegawai, Pak. tambahkan Artinya ya. kalau kita sebagai pendamping harus optimis kalau UKM yang kita dampingi berkembang, maka dia pasti butuh pegawai. Betul, betul, betul. Oke. Ya, Jadi minimal dua tingkat angka lah. minimal yang ideal gitu Pak ya. Ya, yang minimal tapi yang ideal. Yang minimal 2 tingkat, ada pengelola, ada pegawai. Sama seperti yang Bapak Ibu tulis di neraca. Di laba rugi. Ada pengelola, ada pegawai. Ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu bikin lagi nggak? Oh, Pak, berhenti. Ya. Bapak Ibu bikin lagi nggak? Kopas aja kali ya. Ini bulannya diganti ya, yang kanan ganti Pak. Juli Pak. Yang mana? Oh ini. Kanan, ya diganti Juli. Berarti pakai data yang kemarin ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah bikin lagi. Ya, jadi Bapak Ibu betapa pentingnya laporan keuangan, laba rugi dan neraca. Karena kalau kita mengajukan pinjaman bank itu ditanya. Kalau kita bikin proposal bisnis plan itu harus dilampirkan. Ya, maka Bapak Ibu nggak usah buat lagi. Bapak Ibu kan sudah buat untuk UK1, yang di Excel UK1. Itu di copy ke sini. Ya, tabel ini diganti dengan tabel yang dari Excel. Lanjut Pak ke bawah. Nah, ini sama. Ini nggak usah dikerjakan lagi. Bulannya ganti Pak. Itu Juli Pak. Kelewat saya. Tanggal 31. Oke. Ya. Samsi minum vitamin C. Iya Bu. Nanti kalau pas break. Oke, kemudian proyeksi laba rugi. Nah, ini. Ada di Excel. Kalau Bapak Ibu nanti sudah dapat dari Pak Arief Excel UK 68, di situ isinya ada proyeksi laba rugi. Bapak Ibu sudah nggak usah buat lagi. Bapak Ibu ngerjakannya di Excel, tinggal ngopi ke sini. Apa yang dimaksud proyeksi laba rugi? Kita memperkirakan keuntungan usaha UKM-KM yang kita dampingi untuk 1 tahun ke depan. Kita tulis di sini. Ya, dengan proyeksi kenaikan yang Bapak Ibu buat di UK3. Ya, ke bawah Pak. Sedikit di bawah tabel ini Pak ada kuning-kuning. Nah, itu. Bapak naiknya berapa persen Bapak isi? 15%. Berapa persen? 15, Pak. 15. Itu yang kuning-kuning Bapak ganti 15%.